Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya Julian Alfa Karim. Saya Frela Aisyah. Saya Syafira Faulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah manajemen dari awal hingga manajemen kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen awal dan pendekatan klasik. Di manajemen awal itu awal muncul abad ke-19 sampai ke-20 yang sebagai hasil perkembangan revolusi industri ketika organisasi dan perusahaan mulai tumbuh pesat sehingga dibutuhkan cara baru. Lalu di tahun 1400 di kota Venesia, Italia merupakan perdagangan dan di kota itu merupakan perdagangan dan perekonomian di benua Eropa. Dan pada 1776 Adam Smith menerbitkan karya yang berjudul The Wealth of Nations, di mana ia menggagas keunggulan yang dapat diperoleh operasi dan masyarakat pada umumnya dan penerapan pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Dan pada abad ke-18 adalah revolusi industri, ketika tenaga mesin telah banyak menggeser peran tenaga manusia. Perusahaan mendapati bahwa lebih ekonomis untuk memproduksi barang di pabrik daripada di rumah. Pabrik-pabrik besar yang beroperasi membutuhkan orang-orang, yaitu seorang manajer. Lalu pendekatan klasik ini berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Pendekatan klasik ini mempunyai dua teori utama, yaitu manajemen ilmiah dan administrasi umum. Manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor dan sepasang suami istri. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan kerja. Lalu ada teori administrasi umum yang dikembangkan oleh Henry Fayol dan Max Weber. Henry Fayol berteori menekankan pentingnya fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian, serta penerapan 14 prinsip manajemen untuk menciptakan efisiensi dan keteraturan organisasi. Lalu ada Max Weber yang melalui teori birokrasi menyoroti pentingnya struktur organisasi yang rasional dengan hierarki yang jelas, aturan tertulis, pembagian kerja, dan promosi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku sendiri fokus pada perilaku manusia di tempat kerja dan pengaruh hubungan sosial terhadap efektivitas kerja. Bertujuan untuk memahami interaksi individu dan kelompok agar manajemen dapat mengelola motivasi, sikap, komunikasi, dan kerja tim yang sangat baik. Lalu, pendekatan perilaku juga dikenal dengan istilah perilaku organisasi atau OB. Nah, pendekatan perilaku ini muncul karena adanya pandangan bahwa karyawan adalah manusia dengan kebutuhan dan perasaan, bukan sekedar hanya untuk alat produksi. Dan pendekatan perilaku juga membantu manajer fokus pada aspek manusiawi seperti motivasi, kepemimpinan, kerjasama, dan suasana kerja yang produktif. Selanjutnya adalah dampak dari pendekatan perilaku. Yang pertama, melahirkan teori motivasi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Yang kedua, menjadi dasar organizational behavior modern. Yang ketiga, mendorong manajer memperhatikan kesejahteraan, motivasi, dan hubungan sosial karyawan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting dalam pendekatan perilaku. Yang pertama ada Robert Owen. Robert Owen berperan sebagai penekan kesejahteraan dan kondisi kinerja yang baik. Yang kedua ada Mary Parker Follett sebagai penyorot kerjasama, etika kelompok, dan partisipasi. Yang ketiga ada Hugo Munsterberg sebagai pelopor psikologi industri, seleksi, dan pelatihan karyawan. Yang terakhir ada Chester Barnard. Beliau menekankan organisasi sebagai sistem pekerja sama, pentingnya komunikasi, dan keseimbangan tujuan. Selanjutnya ada kajian Hawthorne. Kajian Hawthorne itu dilakukan pada tahun 1920 hingga 1930-an oleh Western Electric dan Harvard.
Mereka melakukan penelitian pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas dan memberikan hasil seperti produktivitas meningkat karena perhatian sosial dan rasa dihargai, bukan karena faktor fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu berawal dari kebutuhan militer Perang Dunia Kedua, lalu diterapkan di bisnis untuk efisiensi dan efektivitas. Pendekatan kuantitatif sendiri menggunakan metode matematis, statistik, dan model ilmiah untuk pengambilan keputusan yang rasional atau manajemen science atau operational research. Terus pendekatan kuantitatif itu dikenalkan ke industri oleh The Whiz-Kid dari Ford Motor Company pada tahun 1940. Lalu pendekatan kuantitatif itu juga digunakan untuk membantu keputusan yang berbasis data, bukan institusi. Selanjutnya, dampak dari pendekatan kuantitatif sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akurasi keputusan. Yang kedua, mengubah pengambilan keputusan untuk menjadi berbasis data. Dan yang terakhir, dasar berkembangnya sistem manajemen dan teknologi untuk informasi modern. Lalu teknik-teknik utama pada pendekatan ini, yang pertama adalah linear programming. Dia untuk seperti mengalokasikan sumber daya yang optimal. Yang kedua ada CPM, penjadwalan proyek tepat waktu. Yang ketiga EOQ atau jumlah pembelian yang paling ekonomis. Dan yang terakhir termasuk penggunaan komputer, simulasi, dan model informasi. Lalu selanjutnya ada manajemen mutu total atau TQM. TQM sendiri itu adalah aplikasi utama pendekatan kuantitatif. Manajemen mutu total itu juga berfokus pada perbaikan mutu berkelanjutan dan keterlibatan semua anggota organisasi. Lalu untuk prinsipnya sendiri, manajemen mutu total itu adalah fokus pelanggan, peningkatan mutu, berbasis data, dan partisipasi karyawan yang ditokohi oleh Edwards, Deming, dan Joseph M. Juran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer dalam manajemen muncul sejak tahun 1960-an, ketika para ahli mulai memperhatikan pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi. Pendekatan kontemporer memiliki dua sistem, yaitu pendekatan secara sistem dan pendekatan kontingensi. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang saling bergantung dengan lingkungannya, lalu ia mengambil input, memprosesnya, lalu menghasilkan output yang dikembalikan lagi ke lingkungan tersebut. Setiap bagian organisasi saling mempengaruhi, sehingga koordinasi antar bagian sangat penting. Sementara itu, pendekatan kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang berlaku universal. Setiap organisasi menghadapi situasi unik dan membutuhkan strategi yang disesuaikan. Manajer harus mampu menganalisis kondisi dan mengambil keputusan berdasarkan konteks yang dihadapi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.